Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada Bapak Rusdi, SPMSI, selaku dosen pengampu kami untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Di sini kami dari kelompok 7, yaitu dari saya Silvi Sartika dan ada rekan saya Angga Niagara Kusnata, akan membahas mengenai materi database dan manajemen informasi. Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi serta memastikan bahwa sumber daya data perusahaan mencerminkan secara akurat dan tepat sistem fisik yang diwakilinya. Kegiatan dari manajemen data itu sendiri yaitu ada pengumpulan data, integritas dan pengujian, penyimpanan, pemeliharaan, keamanan, organisasi, dan pengambilan data itu sendiri. Pengorganisasian data agar dapat beroperasi, perusahaan harus berurusan dengan banyak potongan-potongan informasi yang lainnya yang berbeda tentang suppliers, customer, karyawan, invoice, dan pembayaran, dan tentu saja tentang produk maupun layanannya. Sistem komputer mengelola data dalam hierarki yang dimulai dengan bit dan byte dan perkembangan menjadi file, field, record, file, dan database. Lingkungan file tradisional pada umumnya sistem pada organisasi cenderung berkembang secara sektoral, per departemen, ataupun per divisi, tanpa rancangan perusahaan yang menyeluruh company-wide plan, keuangan, akuntansi, manufaktur, personalia, dan pemasaran maupun penjualan, semua membangun sistem dan file data mereka sendiri-sendiri atau masing-masing. Setiap aplikasi membutuhkan data file yang unik yang mungkin menjadi bagian dari master file itu sendiri. Masalah pada lingkungan file tradisional, yang pertama ada data redundancy, yang kedua program data dependence, yang ketiga ada lack of flexibility, yang keempat ada poor security, yang kelima ada lack of data sharing and availability. Pendekatan database ke manajemen data. Database adalah sekumpulan data yang mempunyai struktur dan terorganisir secara efisien. Database Management System atau DBMS adalah perangkat lunak yang dirancang khusus untuk mengelola database secara efisien, mempunyai mekanisme untuk mengendalikan data yang duplikat. DBMS ini meringankan programmer atau pengguna akhir dari tugas pemahaman di mana dan bagaimana data sebenarnya disimpan dengan memisahkan logical view dan physical view dari data tersebut. DBMS ini memecahkan masalah pada lingkungan file yang tradisional. DBMS dapat mengurangi redundansi dan inkonsistensi data dengan meminimalkan file terisolasi di mana data yang sama berulang. DBMS sendiri mungkin tidak dapat menghilangkan seluruh redundansi datanya, tetapi paling tidak dapat membantu mengontrol redundansi tersebut. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Angga, dipersilahkan. Tujuan dan fungsi DBMS, Database Management System, tujuan dari antaranya sebagai berikut. Bisa dipakai secara bersama, kecepatan serta kemudahan ketika mengakses data, menghemat ruang data, untuk keamanan data, menghilangkan duplikasi interferensi data, mendapatkan data dalam jumlah yang banyak atau besar. Fungsi antara lain sebagai berikut. Mendefinisi katanya, mengubah data atau memanipulasi data, keamanan dan integrasi data, perbaikan dan aplikasi data. Data yang terakhir untuk performance kerja. Database centralized menyimpan semua satu lokasi fisik. Platform database utama
terdiri dari file database yang terpusat pada komponen yang besar. Distribute ada dua jenis. Yang pertama, replicate menyimpan salinan lengkap atau replika seluruh database di beberapa lokasi. Dan yang kedua, partition masih memiliki sebagai database, biasanya bagiannya memenuhi kebutuhan penggunaan lokal. Bisnis inteligensi, ekosistem infrastruktur kontemporer yang digunakan untuk mendapatkan informasi dari semua jenis data yang digunakan komponen-komponen BI, data warehouse, data mart, in-memory computing, analytica platform, analytica tools. BI Tools juga dapat digunakan untuk multidimensi, yaitu menggunakan OLAP Tools untuk data mining. OLAP, Online Analytica Processing, adalah teknologi yang canggih untuk data discovery. OLAP mendukung analisis data menggunakan pengguna untuk melihat data yang sama dengan cara yang berbeda, menggunakan beberapa dimensi. Data mining adalah sistem yang dapat memberikan beberapa perusahaan yang tidak dapat diperoleh data warehouse. Data mining cepat menampilkan pola yang tersembunyi. Database menyimpulkan dari data untuk memprediksi perilaku data dan waktu lain. Text mining tools hadir untuk membantu bisnis menganalisis data. Tools mampu mengekstrak elemen kunci dari set unstructured data yang besar, menemukan pola dan hubungan menjadi informasi. Aplikasi data mining dalam bisnis. Data mining telah diimplementasikan di bawah ini adalah bidang-bidang yang menggunakan data mining, yaitu sales marketing, health and insurance, banking atau finance, e-commerce, phone service provider, dan fraud detection. Selanjutnya akan dibicarakan oleh teman saya yang bernama Sylvie. Baik, terima kasih Angga atas penjelasannya. Di sini kami dapat menyimpulkan bahwa basis data atau juga disebut database ini berbasiskan pada data, tetapi secara konseptual, database diartikan sebuah koleksi atau kumpulan data-data yang saling berhubungan atau relasi, disusun menurut aturan tertentu secara logis sehingga menghasilkan sebuah informasi. Penggabungan database sendiri, manajemen sistem atau DBMS, dengan basis data akan membentuk satu kesatuan yang disebut dengan sistem basis data untuk mengelola dan mengambil query basis data agar dapat disajikan dalam berbagai bentuk yang diinginkan. Dibutuhkan perangkat lunak yang disebut sistem manajemen basis data atau juga disebut database management system, DBMS. Baik, mungkin itu dari kelompok kami untuk penjelasan mengenai pertemuan 7. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.